Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari jasa para habaib. Salah satu habaib yang berjasa yaitu Habib Ali Kuitang, yang mana beliau merupakan tokoh penting dalam jajaran habaib pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Hampir seluruh jajaran habaib di Nusantara dan Haromain terkoneksi dengannya. Bahkan beliau juga menghubungkan generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, juga antara ulama pribumi dan ulama Hadrami. Beliau bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang lahir pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1286 Hijriah, atau bertepatan pada 20 April 1870 Masehi di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Beliau merupakan putra dari pasangan Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Nyai Salmah. Kelahiran Habib Ali bin Abdurrahman merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya, karena setelah bertahun-tahun menikah, Habib Abdurrahman dan Nyai Salma belum juga diberi keturunan. Pada suatu waktu, Nyai Salma kemudian bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu diceritakanlah mimpi tersebut kepada sang suami. Setelah mendengar mimpi sang istri, beliau Habib Abdurrahman langsung menceritakannya kepada Habib Syekh bin Ahmad bin Bekih. Setelah mendengar mimpi istrinya itu, beliau Habib Abdurrahman langsung menceritakannya kepada Habib Syekh bin Ahmad bin Bekih. Kemudian Habib Syekh menjelaskan arti mimpi tersebut sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang soleh dan ilmunya akan melimpah ruah berikut keberkahannya. Hingga tak lama dari itu, lahirlah seorang bayi yang ditunggu-tunggu. Beliau adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang biasa dikenal dengan sebutan Habib Ali Kuitang. Seiring dengan berjalannya waktu, Habib Abdurrahman pun meninggal ketika beliau Habib Ali berumur 10 tahun. Namun sebelum Habib Abdurrahman meninggal, beliau sempat menyampaikan sesuatu wasiat kepada istrinya agar putranya tersebut hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Mekah untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Untuk memenuhi wasiat sang suami, beliau Nyai Salmah menjual gelang satu-satunya perhiasan yang dimilikinya untuk biaya perjalanan Habib Ali ke Hadramaut dan Mekah. Karena di waktu wafatnya, Habib Abdurrahman tidak meninggalkan harta benda apapun. Dalam usia yang masih 12 tahun, berangkatlah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Sesampainya di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai seorang anak yang soleh tidak mau menyia-nyiakan masa mudanya yang berharga itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika di sana, beliau tidak hanya belajar untuk mencari ilmu, tetapi beliau juga sambil mencari rezeki yang halal untuk bekal hidupnya. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di luar negeri. Di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut adalah dengan bekerja sebagai pengembala kambing. Pekerjaan mengembala ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para sholihin, terutama para anbiya. Selama di Hadramaut, Habib Ali telah belajar kepada banyak guru-gurunya. Di antara guru-guru beliau adalah
Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Lattas, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Setelah belajar di Hadramaut, kemudian Habib Ali melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Selama belajar pada kedua tempat tersebut, Habib Ali telah menyelesaikannya selama 6,5 tahun. Kemudian ketika dirasa sudah cukup, akhirnya beliau kembali ke Indonesia. Setibanya beliau di Indonesia, Habib Ali masih melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Habib Ali Kuitang merupakan sosok yang aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam yang suci dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari, saat Bung Karno sedang ikut hadir dalam pengajiannya Habib Ali di Masjid Kuitang, Muhammad Husni Tamrin datang untuk menjemputnya guna menghadiri pertemuan dengan masyarakat Batavia. Lalu Bung Karno meminta izin kepada Habib Ali bin Abdurrahman untuk menghadiri acara tersebut, dan Habib Ali kemudian mempersilahkannya. Dengan masih bersarung, Bung Karno menghadiri pertemuan tersebut didampingi oleh Husni Tamrin. Itulah permulaan dekatnya Bung Karno dengan Habib Ali. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Ringgas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta serta lainnya diamankan oleh para pemuda di Rengas Dengklok, Karawang. Salah satu yang ikut pada waktu itu sempat mengusulkan agar para tokoh ditempatkan di tempat yang layak, karena waktu itu mereka ditempatkan di pinggir kali. Pada waktu itu ada perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam merumuskan dan menyusun teks proklamasi yang berlangsung pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4. Teks proklamasi tersebut ditulis di ruang makan Laksamana Tadasimaida di Jalan Imam Bonjol. Setelah sahur dan sesudah azan subuh, Bung Karno menyempatkan diri ke Kuitang dengan menyamar untuk menemui Habib Ali guna memohon doa restu. Besok akan diadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran jika pembacaan teks proklamasi yang semula dijadwalkan pagi hari tertunda sampai jam 10, dikarenakan Bung Karno sowan dulu ke kediaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi guna meminta restu. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1940 Masehi, bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, jam 10 siang, dibacakanlah teks proklamasi oleh Bung Karno sekaligus pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Selang 2 jam setelah dibacakan proklamasi, Habib Ali bin Abdurrahman mengumumkan kepada jemaah sholat Jumat di Masjid Kuitang bahwa negara ini telah diproklamirkan kemerdekaannya. Habib Ali memerintahkan agar seluruh umat Islam memasang bendera merah putih di rumah dan di kampungnya masing-masing. Habib Ali juga menegaskan agar apa yang diumumkannya disebarluaskan. Kabar tentang pengumuman oleh Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang cepat menyebar di kalangan masyarakat Jakarta, khususnya para ulama dan habaib. Habib Ali bin Husain Al-Attas pula tidak ketinggalan ikut memasang bendera merah putih di depan kediamannya. Begitu pula Habib Salim bin Jindan memasang bendera di depan rumahnya. Sampai-sampai banyak masyarakat yang bertanya kepada Habib Salim, karena banyaknya masyarakat Jakarta yang tiba-tiba memasang bendera merah putih di rumahnya, para penjajah Jepang gusar dan masih belum rela menerima kemerdekaan Indonesia. Para tentara Jepang pun diturunkan untuk merampas bendera merah putih dari rumah-rumah penduduk, khususnya di kediaman para tokoh. Tidak ketinggalan penggeledahan dilakukan di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali pun menolak sama sekali untuk menurunkannya hingga Habib Ali ditahan. Pihak Jepang pun kewalahan karena makin banyaknya orang yang ditahan mengakibatkan tidak cukupnya ruang tahanan. Lalu dengan sangat terpaksa pihak Jepang membebaskan masyarakat yang ditahan, termasuk para alim ulama dan habaib. Dan pada akhirnya Jepang pun hanya bisa pasrah dengan masyarakat Jakarta yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Habib Ali bin Abdurrahman adalah sosok yang terkenal dengan akhlaknya yang tinggi.
baik terhadap kawan maupun terhadap orang yang tidak suka terhadapnya. Semua dihadapinya dengan ramah tamah dan sopan santun yang tinggi. Terlebih lagi khidmat beliau terhadap ibunya sangat luar biasa. Dalam melakukan rasa bakti kepada ibunya sedemikian ikhlas dan tawaduknya sehingga tidak pernah beliau membantah perintah ibunya, biarpun beliau sedang berada di tempat yang jauh, misalnya sewaktu beliau sedang berdakwah di Surabaya ataupun di Singapura. Bila beliau menerima telegram panggilan dari ibunya, segera beliau pulang secepatnya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan ibunya tersebut. Maka tidak heran apabila ilmu beliau sangat barokah dan dakwah beliau di mana-mana dapat sambutan yang menggembirakan. Setiap orang yang jumpa dengan beliau, apalagi sampai mendengarkan pidatonya, pastilah akan tertarik, terutama di saat beliau mentalkin zikir atau membaca sholawat dengan suara mengharukan disertai tangisan air mata. Maka segenap yang hadir turut meneteskan air mata, dan demikian itu tidak mungkin jika tidak dikarenakan keluar dari suatu hati yang ikhlas, hati yang disinari oleh nur iman dan nur mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Habib Adi pun semakin hari semakin menua, hingga akhirnya detik-detik wafat beliau dimulai saat beliau mengalami pingsan selama 40 hari. Tentu saja membuat keluarga beliau bingung, karena beliau tidak sadarkan diri selama itu. Beliau hanya berbaring di tempat tidurnya tanpa sadarkan diri. Dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa hanya disuapi air zam-zam oleh putranya sebagai pengganti makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. 40 hari kemudian, akhirnya beliau Habib Adi mulai sadar. Lalu dipanggillah putra beliau yang bernama Habib Muhammad. "Ya Muhammad, antarkan Abah ke hammam atau kamar mandi." Usai Habib Adi mandi dan berwudu, beliau duduk di tempat tidurnya dan meminta dipakaikan pakaian kebesarannya, yaitu jubah, imamah, dan ridhonya. Lalu beliau meminta putranya untuk membacakan Ghazidah Jadat Sulaiman yang menjadi kegemaran beliau. Ghazidah tersebut adalah karangan guru beliau, yaitu Habib Adi bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Simtud Duror atau pengarang Simtud Duror. "Ya Muhammad, aku lihat Rasulullah sudah hadir. Bacalah Ghazidah Jadat Sulaiman, lekaslah baca. Ayo bismillah," kata beliau. Habib Adi kuitan. Mendengar ucapan ayahnya tersebut, segera Habib Muhammad membacakan Ghazidah tersebut sambil menangis dan tidak mampu menyelesaikan Ghazidah tersebut. Akhirnya yang melanjutkan bacaan Ghazidahnya adalah Habib Husain bin Toha Al-Haddad. Setelah selesai membaca Ghazidah tersebut, Habib Adi berkata, "Ya Muhammad, hari apakah ini?" Habib Muhammad lantas menjawab, "Hari Ahad ya Abah. Jemaah sudah penuh hadir di majelis." Kemudian Habib Adi kembali berkata, "Ya Muhammad, kirimkan salamku kepada seluruh jamaah dan pintakan maaf atas diriku pada seluruh jamaah. Pintakan maaf untukku pada mereka. Sesungguhnya diri ini tidak lama lagi, karena sudah datang Rasulullah, datuk-datuk kita." Dengan perasaan sedih yang mendalam, Habib Muhammad pun akhirnya menyampaikan pesan ayahnya pada semua jamaah yang hadir di majelis taklim Kuitang hari Minggu pagi itu. Tidak lama setelah itu, beliau wafat dengan mengucapkan "La ilaha illallah." Habib Adi wafat pada tanggal 13 Oktober 1968 Masehi dalam usia 98 tahun. Sungguh indah Habib Adi Kuitang wafat dijemput oleh Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Dari cerita ini, harusnya kita mulai sadar bahwasanya kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran aktif dari para habaib. Maka jangan pernah remehkan jasa-jasa beliau. Jangan pernah remehkan bahwasanya para ulama atau para habaib itu anti nasionalis, karena sesungguhnya negara ini merdeka juga berkat jasa-jasa beliau. Cukup di sini video kali ini. Semoga yang menonton video ini akan bertambah kecintaannya kepada habaib, juga kepada Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.